Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadina Kadir, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Tentunya berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana caranya agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Ada 5 hal yang harus diperhatikan guru agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yaitu memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Dalam hal ini, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah diketahui murid dan berada di posisi mana murid. Yang kedua, minat murid. Setiap murid tentu memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda pada setiap anak. Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, seperti mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai macam penilaian. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan guru dengan 3 cara berikut, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bisa juga dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya. Jadi bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah paparan ini, semoga menginspirasi. Terima kasih dan salam guru penggerak.